Hari ini kita belajar tentang kelainan alat gerak pada manusia, yaitu. Dan tujuannya setelah kita belajar tentang apa ya ibaratnya penyakit lah ya, penyakitnya, kelainannya, kita bisa menjaga kesehatan alat gerak kita sebagai manusia. Intinya di situ. Nah, kalau yang udah baca materinya pasti akan menemukan istilah-istilah susah gitu kan. Nanti kita pahami bersama. Dan kalian cobalah nanti bagaimana caranya agar kalian tuh bisa mengingat ya istilah-istilahnya, jangan sampai kebolak-balik gitu. Oke, yang pertama Pak Niko minta tolong siapa ya? Arga aja, Arga. Ya, Pak. Yuk, baca itu. Retak atau patah tulang. Kelainan pada tulang yang disebabkan benturan benda keras. Oke, terima kasih. Gambarnya itu ya. Ini gambar apa toh sebenarnya? Kalau di dunia medis? X-ray. X-ray. X-ray namanya. X-ray. Ya, itu nama alatnya X-ray ya. Ini namanya hasilnya namanya foto ronsen. Ada yang pernah patah tulang? Arga pernah patah tulang belum, Arga? Enggak, belum. Belum ya? Rasanya Jangan gimana ya? Belum. Aku pernah Pak pas TK. Oke, siapa ini yang pernah? Siapa? Sebutkan namanya. Iya Pak. Iya, itu, Pak. Siapa? Z. Iya dulu pas TK. Waduh, patah tulangnya di bagian mana ini? Kepala. Wow. Tangan kanan. Oke, selain Z ada lagi yang pernah mengalami patah tulang? Saudara sepupuku Pak. Oh, kenapa? Bukan aku. Jatuh. Apa ya? Pas sekolah minggu kan dia kayak di tangga kan. Di tangga Oh. terus dari lantai atas tuh ini tangga gini. Nah dari sini jatuh ke bawah. Oh ya, pantas ya sampai patah tulang ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini tolong ya. Ini istilah-istilahnya mulai susah nih. Pak Niko minta tolong Nathan. Tes Nathan. Ya Pak. Yuk, dibaca yuk Nathan. Semuanya Pak. Ya, semuanya. Lordosis. Kelainan pada tulang punggung membengkok ke arah depan. Oke. Kifosis. Kelainan pada tulang punggung membengkok ke arah belakang. Bungkuk. Oke. Skoliosis. Kelainan pada tulang punggung membengkok ke arah samping. Oke, terima kasih Nathan. Ini ya gambarnya ya. Skoliosis itu berarti kelainan tulang punggung itu bengkoknya ke arah samping ya. Entah itu samping kanan atau samping kiri. Bengkok ya itunya ya, bukan kalian terus gini-gini enggak. Itu kalian Tapi masih ngeri, tetap Pak. normal. Iya, pasti dong, pasti. Yang perlu hati-hati ini yang kifosis ini ya. Makanya kalian kalau duduk itu jangan jangan bungkuk, harus tegap gitu. Nanti kalau enggak besok di usia tua kalian udah bungkuk gitu. Tegap. Nah, ini kondisi normalnya kayak gini nih tegapnya manusianya nih. Nih. Good posture tulisannya, good posture yang bagus tuh kayak gini nih. Oke. Nah, untuk kalian yang punya cita-cita jadi tentara atau polisi itu harus badannya tegap kayak gini nih. Berarti kalian harus mulai dari sekarang harus membiasakan untuk duduknya yang bagus gitu. Oke, lanjut. Minta tolong Fidela. Wah, itu di belakang Pak. ada Velita ya. Iya Pak. Yuk dibaca Fidela. Iya Pak. Praktis. Penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, vitamin D sehingga tulang tidak tumbuh normal. Bentuk tulang bengkok seperti huruf O atau X. Oke, rakitis itu kelainan tulang juga. Biasanya ini di usia-usia balita gitu ya. Karena
mengalami kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium dan vitamin D. Apakah kalian pernah menemukan anak kecil atau orang dewasa atau apa yang kakinya seperti ini? Enggak, Pak. Belum ya? Biasanya Sakit, Pak. balita yang ada di rumahku itu ditutupi, Pak, kakinya nggak ketok. Oh, pakai sarung. Ya masuk pakai Kalian sarung. lebih sulit kamu. Jalan gimana tuh, Pak? Ini kalau Pak Niko pernah menemukannya yang bentuknya O. Karena keponakannya Pak Niko juga ini mengalami rakitis gitu. Kalau yang X, bentuk kakinya X itu jalannya gimana itu? Ya, itu kamu bayangin aja kalau dia miring gini toh. Aku Kalian udah coba. gambar tulangnya ya. Nah, kalian bisa Iya, Pak, praktekin sendiri tuh. Praktekinlah sendiri tuh. Kalau bentuknya X, Tadi aku udah jalannya coba, gimana? Pak. Agak susah. Ya. Yuk, sekarang Evan. Sel-sel osteoporosis. Oke. Penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium. Oke, terima kasih Evan. Ini gambarnya ya. Osteoporosis ini yang tulang yang sehat tuh kayak gini, padat. Padat tuh berarti dia dalamnya keras gitu ya. Tapi kalau osteoporosis itu ada rongga-rongganya nih. Pak Niko tuh kalau ngeliat ini serem ya, nggak tahu kenapa nih. Merinding. Fobia, Pak. Iya, Pak Niko punya apa tadi namanya? Apa fobia? Tripofobia. Ya, Pak Niko punya tripofobia. Nggak bisa ngelihat, nggak apa kalau lihat yang kayak gini merinding Pak Niko. Jijik. Kalau aku merindingnya waktu lihat bagian kaki yang di tetanus, Pak. Wah, itu nanti ada tuh ya yang tetanus ya. Ya nggak mungkin. Oke, sekarang masuk ke kelainan Ini otot. Masuk ke kelainan otot. Pak, yang hipertrofi itu aku agak bingung, Pak. Ya, nanti dijelaskan, nanti Pak Niko jelaskan. Oke, Abel. Ibadah Abel semuanya. Hipertrofi, pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Oke. Atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan atau sirkulasi udara yang buruk serta karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Oke, terima kasih Abel. Tadi Devdan atau siapa ya yang nanya hipertrofi, bingung kenapa? Saya, Pak, Devdan. Oh, kenapa Ini loh, Devdan? kan ini katanya karena bekerja berlebihan, ototnya semakin membesar. Bukannya kalau semakin membesar tuh makin kuat, Pak, kayak binaragawan. Nah, begini Pak Niko jelaskan. Jadi memang hipertrofi kan di sini kan kelainan otot ya. Jadi sebetulnya binaragawan itu kan dia secara sengaja membesarkan ototnya. Dan itu kan bentuk otot besar kan bukan kondisi normal kan. Ya walaupun pada akhirnya itu secara atletis bisa digunakan untuk ajang apa itu ibaratnya. Ajang adu otot gitu ya. Nah, Tinju. dan mungkin kalian nangkepnya, kan sebetulnya nggak masalah kan ototnya besar malah bagus kan. Kalau bahasanya apa tuh potok ya, kelihatan potok gitu kan bagus. Ya, tapi sebetulnya itu kan bukan kondisi normal manusia kalau ototnya terlalu besar misalnya gitu. Oke, begitu ya Devdan ya. Iya, Pak. Oke. Itu yang Devdan, yang Devdan besok itu aja mau lagi, Pak. kenapa? Yang di atrofi ada lagi ini yang dimaksud makanan jenis apa ya, Pak? Oke. Bingung Makanan- aja, Pak, penasaran. Makanan itu kan pasti ada yang mengandung nutrisi, vitamin gitu ya. Nah, kalau makanannya tidak sehat kan berarti tidak bagus untuk tubuh. Contohnya apa? Misalnya, mohon maaf ini di daerah yang tertinggal, yang miskin gitu kan biasanya kondisi makanannya kan kurang tercukupi ya. Misalnya cuma makan nasi sama lauk seadanya, misalnya seperti itu. Atau kondisi lingkungannya bikin makanannya tidak higienis, contohnya seperti itu. Paham, Devdan? Paham, Pak. Cuma Oke. penasaran tadi, Pak. Oke, tapi
Pak Niko yakin kalian pasti aman lah untuk yang atrofi ya. Ini Pak Niko ngasih gambar atrofinya kayak gini ya. Jadi bener-bener kondisi ototnya tuh lemah sampai mengecil sangat-sangat kecil Krempeng. gitu. Krempeng gitu. Kayak tulang. Buat berdiri atau jalan aja nggak kuat gitu. Mungkin ngangkat gelas yang isi air gitu mungkin juga nggak kuat gitu. Oke, sekarang Steve. Tisha, Ya, Pak. yuk dibaca Tisha. Sakit pada otot leher yang mengakibatkan karena cedera otot. Infeksi mengatasi atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba, salah gerak. Oke, terima kasih Tisha. Itu infeksi meningitis ya bacanya. Infeksi meningitis. Oke, siapa yang pernah di sini yang kaku leher? Ada yang pernah? Belum ya? Kalau Pak Niko sering ini kaku leher. Aku jari. Waduh, kaku jari beda lagi itu. Oke, nah ini biasanya kalau Pak Niko kaku leher sering nih karena salah tidur. Jadi ada cedera otot nih ya. Pak Niko sudah ngasih gambarnya nih. Wah, ototnya itu kayak kayak terpelintir gitu ya. Ini macam-macam. Itu Danis kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang ya. Tapi Pak Niko Iya, yakin kalau seusia kalian jarang. Biasanya orang-orang dewasa yang sering kerja itu akan merasakan itu cedera otot leher kaku leher gitu. Steve, coba tanya orang tua kalian mesti pernah itu. Elang men. Apa, Pak? Nah, wes yuk dibaca. Elang. Tetanus. Tetanus. Kejang atau kaku otot. Tetanus. Kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa melepuh otot. Oke. Elang pernah mengalami tetanus? Enggak, Pak. Enggak ya, jangan sampai ya. Oke, jadi inti dari tetanus ini biasanya rata-ratanya itu orang yang enggak tanpa sengaja terluka akibat paku yang sudah berkarat. Terus enggak tanpa sengaja kaki kalian nginjak paku yang sudah berkarat gitu. Nah, itu nanti dampaknya apa? Dampaknya bisa menyebabkan tetanus ini. Nah, di sini Pak Niko udah ngasih gambarnya nih. Mungkin seremnya di gambarnya ini ya. Nah, ini bakterinya tuh yang ini. Ini loh. gambarnya wajahnya. Yang di gambar aku itu loh, Pak, aku jijik. Ini kaku otot tuh kayak gini nih, kaku otot kejang jadi. Nah, ini bakterinya, bakteri Clostridium tetani namanya. Kalau kalian susah ngapalinnya, inget tetaninya nih ya. Tetani itu bakteri dari tetanus, bukan petani. Tetani bukan petani. Katanya itu bisa sampai meninggal, Pak. Iya, Kok, kalau Pak? tidak teratasi bisa meninggal. Karena Waduh. bakterinya kan akan menyebar ke seluruh tubuh tuh. Ya kan? Sampai pada akhirnya kalian mengalami infeksi yang berlebihan. Sekarang yang belum pernah siapa ya? Rahel deh, Rahel. Polio, kelainan mengecilnya otot karena infeksi virus polio. Oke, terima kasih. Ada yang sudah suntik polio? Imunisasi polio harusnya udah pernah ini ya. Coba nanti tanya orang tua kalian ya, sudah pernah atau belum? Ingat sama nama kertas, merek kertas. Ya, itu polio, pakai F ya kan. Oke. Nah, ini kondisi ketika terkena infeksi virus polio itu ototnya mengecil nih, gambarnya kayak gini. Jadi dia kakinya kurus, gitu. Jadi nggak bisa jalan. Ya, Pak. Zi, baca sih yang kram nih. Loading terus, Pak. Kenapa? Ini loading terus. Oh, loading terus. Kenapa ya? Yaudah Pak Niko lempar dulu ya.
Pak Niko lempar dulu ya. Firman. Kelainan karena otot yang terasa sakit. Oke, terima kasih Firman. Jadi kram itu kelainan karena kontraksi otot yang terus-menerus ya. Biasanya itu karena terlalu berat bekerja sehingga otot mengejang dan jadinya sakit gitu. Ada kram perut juga ya, kram perut juga ada. Siapa yang pernah mengalami kram? Mima Pak, kaki Mima. selalu. Coba ceritanya gimana tuh Mima kok bisa mengalami kram tuh? Lagi main di pasar, jongkok kelamaan jadinya kakinya kram. Oke, jongkok kelamaan main di pasir gitu ya. Jadinya kakinya kram. Selain Mima ada lagi nggak? Mima? Saya Pak betul. Verto pernah kram di mana? Di perut. Di perut ya. Oke, itu kenapa itu kira-kira? Kok bisa kram perut tuh? Telat Oh, telat makan ya. Oke, bisa. Oh, itu sakit perut atau kram itu? Oke, bedanya sakit perut itu lambungnya ya. Tapi kalau kram perut itu otot perutnya yang bermasalah gitu. Kayak ketarik gitu rasanya. Kalau sakit perut itu kan perih di lambungnya. Oke, lanjut. Kayaknya aku pernah Pak, terkilir. Pernah ya? Sering Oh. Janen Pak ini Pak. Danen baca deh, Danen. Danen baca, Danen. Danen baca. Oke Pak. Terkilir Baca. kan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot. Oke, gerakan kacau pada otot. Tadi si Jovan katanya pernah terkilir, mungkin bisa cerita sebentar. Cerita singkat. Ya pas main bola dulu kan apa kayak ngejar bolanya tuh lari Pak. Oke. Terus tiba-tiba aku lari kaki gitu. Kenapa ya? Tiba-tiba miring gitu loh, miring. Terus Kayak gambarnya ini, ya. ya Oke. ya miring gitu Pak. Tapi nggak sampai patah toh? Enggak, cuman sakit banget. Oke, Tapi nggak sampai lepas toh kakinya. ya enggak. Enggak, itu. Ini Pak Horor. Pak Niko kok horor ya tanyanya ya. Ya masa kakinya lepas, kalau sepatunya lepas masih mending. Oh masih banyak ternyata ya. Oh ini terakhir siapa ya? Mima aja deh, Aku. Mima. Oh siapa? Jovan mau. mau Oh Jovan, baca Jovan. distrofi. Wus. Penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa dan kehilangan fungsinya. Oke, ini hampir mirip-mirip ya penyakit otot ini ya. Tadi polio juga melemah itunya. Kehilangan massa. Terus apa lagi tadi? Atrofi juga sama. Massa itu mengecil tuh loh. Otot kita kan kalau normal kan bisa kelihatan toh ya. Bisa kalian pegang-pegang. Nah, tapi kalau mengecil apa masanya tuh jadi mengecil gitu. Kalau Nah. NASA, Apa? NASA. NASA beda lagi NASA itu kan untuk yang apa dunia antariksa kan itu. Wes. Oh, Oke. Kurang 1 menit. Oke, itu dulu ya. Nanti takutnya keburu mati. 1 menit lagi itu tulisannya. Oke, wes itu dulu ya. Sampai jumpa lagi jangan di lupa video pesan bendera. pembelajaran selanjutnya ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Niko. Pak Niko. Bye bye semua. Terima kasih semua. Jangan lupa sarapan yang belum sarapan. Bye bye.